Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal P3K terbaru untuk formasi Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama dan Terampil dengan tema kompetensi teknis sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tahun 2023 kemarin. Yang menjadi kisi-kisi untuk soal Pranata Laboratorium Pendidikan yang pertama adalah 1. Perancangan kegiatan laboratorium, 2. Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, 3. Pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan, 4. Pengevaluasian sistem kerja laboratorium, 5. Pengembangan kegiatan laboratorium. Itulah yang menjadi kisi-kisi soal P3K khusus bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama dan Terampil. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Membagi tugas teknisi dan laboran laboratorium sekolah atau madrasah merupakan kompetensi kepala laboratorium. Berikut ini yang tidak termasuk dalam deskripsi tugas kepala laboratorium pada kompetensi tersebut adalah: A. Merumuskan perincian tugas teknisi dan laboran, B. Menentukan jadwal kerja teknisi dan laboran, C. Mengkoordinasi kegiatan praktikum bersama guru terkait, termasuk teknisi, juru bengkel, dan laboran, D. Mensupervisi teknisi dan laboran. Yang ditanyakan yang tidak termasuk dalam deskripsi tugas kepala laboratorium pada kompetensi tersebut adalah C, yaitu mengkoordinasi kegiatan praktikum bersama guru terkait, termasuk teknisi, juru bengkel, dan laboran. Soal yang berikutnya, merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah merupakan kompetensi dari kepala laboratorium. Berikut ini yang tidak termasuk dalam deskripsi tugas kepala laboratorium pada kompetensi tersebut terkait merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah. A. Menyusun rencana pengembangan laboratorium, B. Merencanakan pengelolaan laboratorium, C. Menyusun laporan kegiatan laboratorium, D. Mengembangkan sistem administrasi laboratorium. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Menyusun laporan kegiatan laboratorium. Soal yang berikutnya. Berikut ini adalah kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang laboran, kecuali A. Merawat laboratorium sekolah atau madrasah, B. Mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah atau madrasah, C. Melayani kegiatan praktikum, D. Merawat peralatan dan bahan di laboratorium sekolah atau madrasah. Yang ditanyakan adalah yang bukan kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang laboran. Jadi jawabannya adalah D, yaitu merawat peralatan dan bahan laboratorium sekolah atau madrasah. Soal yang berikutnya, mencatat kegiatan praktikum merupakan kompetensi administratif yang harus dimiliki oleh A. Kepala laboratorium, B. Laboran, C. Teknisi, D. Guru IPA atau biologi. Kegiatan mencatat kegiatan praktikum yang merupakan kompetensi administratif
harus dimiliki oleh seorang laboran. Soal yang berikutnya, mengatur penyimpanan bahan, peralatan, mengatur tata letak bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium perkakas dan suku cadang laboratorium sekolah atau madrasah. Hal ini merupakan kompetensi administratif yang harus dimiliki oleh seorang A. Kepala laboratorium, B. Laboran, C. Teknisi, D. Guru IPA atau biologi. Ya, mengatur, menyimpan bahan, peralatan, tata letak bahan, fasilitas, dan suku cadang laboratorium sekolah atau madrasah. Hal ini merupakan kompetensi administratif yang harus dimiliki oleh seorang teknisi. Soal yang berikutnya, mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh A. Kepala laboratorium, B. Laboran, C. Teknisi, D. Guru pelajaran IPA atau biologi. Mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala laboratorium. Soal yang berikutnya, kualifikasi pendidikan teknisi sekolah atau madrasah adalah A. Pendidikan minimal diploma 3, B. Pendidikan minimal diploma 2, C. Pendidikan minimal diploma 2 yang relevan, D. Pendidikan minimal diploma 1. Untuk kualifikasi pendidikan teknisi sekolah atau madrasah adalah minimal diploma 2 yang relevan. Soal yang berikutnya, kualifikasi pendidikan kepala laboratorium untuk jalur laboran atau teknisi adalah A. Pendidikan minimal diploma 3, B. Minimal sarjana atau S1, C. Pendidikan minimal diploma 2, D. Pendidikan minimal diploma 1. Ya, jawaban yang tepat adalah A, yaitu pendidikan minimal untuk kepala laboratorium sekolah atau madrasah adalah D3. Soal yang berikutnya, salah satu alat perlindungan dalam kondisi yang sudah dapat diprediksi dalam laboratorium adalah A. Jas laboratorium, B. Alarm berbahaya, C. Alat dan bahan pemadam kebakaran, D. Pintu darurat. Salah satu alat perlindungan dalam kondisi yang sudah dapat diprediksi di dalam laboratorium adalah jas, menggunakan jas laboratorium. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah alat perlindungan dalam kondisi tidak biasa kecuali A. Jas laboratorium, B. Alarm bahaya, C. Alat dan bahan pemadam kebakaran, D. Pintu darurat. Ya, jawabannya adalah jas laboratorium. Alat perlindungan dalam kondisi tidak biasa kecuali. Oke, baiklah teman-temanku semuanya, sampai di sini belajar kita terkait soal P3K khusus bagi Pranata Laboratorium Pendidikan dan ahli pertama dan terampil. Semoga dapat menambah keilmuan kita dan semoga kita semua dapat mengikuti seleksi P3K tahun ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.